Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Dewi Piukon. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang hidup, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pribadi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan? Kebenaran yang pertama adalah memiliki kejujuran dalam hidup. Kita dapat membacanya dalam firman Tuhan, Ayub 8 ayatnya yang ke-6. Di sini berkata, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bapak Ibu yang terkasih, kejujuran sangatlah penting bagi kehidupan kita. Sikap yang jujur adalah sikap yang baik yang perlu kita teladani. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki prinsip hidup yang baik. Kita tidak boleh memiliki sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya kita berbohong, berdusta, atau melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau kita melakukannya, kita menjadi anak yang jauh dengan Tuhan. Kita tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi anak yang selalu jujur, hidup bersih kepada Tuhan. Kita percaya, kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan selalu sertai dan berkati anak-anak yang selalu berkata jujur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kebenaran yang kedua yaitu menjadi milik Kristus. Kita dapat melihat dalam kitab Matius 19 ayatnya yang ke-21. Di sini berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi milik Kristus berarti membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan dan juga Roh Kudus. Artinya kita hidup untuk melayani dan juga kita meninggalkan keinginan daging yang membuat kita merasa puas. Apa yang kita miliki, yang perlu kita tahu bahwa melayani Tuhan dan menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan akan selalu sertai kehidupan kita. Kebenaran yang ketiga yaitu memiliki sikap yang mengasihi. Kita dapat melihat dalam pembacaan kita Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Kolose 3 ayatnya yang ke-14 di sini berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih tentunya tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Tentunya kita sering mendengar kata kasih, tetapi pertanyaannya, apakah kita telah mengerti apa itu kasih? Kasih sangatlah mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita melakukan. Ketika kita mau selalu diberkati Tuhan, marilah kita tanamkan kasih dalam hati kita atau di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kasih ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Biarlah melalui renungan pada saat ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.